Wakapolres Poso Kompol Anton Muhammad memimpin konferensi pers dalam rangka keberhasilan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Poso. Polres Kulkar melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Raja Mahakam tahun 2024-2025 bertempat di halaman parkir Stadion Rondong Demang, Kelurahan Panci, Kecamatan Tenggarong. Kapolres Pamekasan bersama dengan komunitas Vespa yang tergabung dalam gabungan Scooters Pamekasan merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 dengan bakti sosial berupa santunan anak yatim. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 26 Agustus 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama satu ke depan, saya juga akan menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyce Yunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja sebanyak 140,4 kg dan mengamankan 3 orang tersangka yaitu H, G, dan S. Hal tersebut disampaikan Kapolres Tangsel AKBP Ibnu Bagus Santoso dalam konferensi pers di Polres Tangerang Selatan, Banten. Polres Tangsel melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus narkotika jenis ganja seberat 140,4 kg senilai 2,1 miliar rupiah dengan TKP di Jalan Raya Serang Bitung, Kelurahan Kadujaya, Kabupaten Tangerang. Kapolres Tangsel AKBP Ibnu Bagus Santoso jelaskan Kapolres Tangsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman narkotika jenis ganja dan mengamankan 2 tersangka dengan berinisial H dan G dan kemudian dikembangkan ke Purwakarta dan berhasil diamankan 1 tersangka inisial S. Sementara itu menanggapi pertanyaan media, Kasat Narkoba Polres Tangsel AKP Baktiar Noprianto menerangkan masih ada 1 orang masuk dalam DPO berinisial R dan modus yang dilakukan para pelaku adalah menjual ganja tersebut melalui media sosial. AKP Baktiar menambahkan dari kedua tersangka H dan G diamankan ganja seberat 139,5 kg. Kemudian dilakukan pengembangan ke wilayah Purwakarta dan berhasil kembali seorang tersangka S dengan narkotika jenis ganja seberat 91,2 gram. Berikut 102 potong kue cookies yang di dalamnya mengandung ganja. Kita di sini mendapat informasi dari masyarakat yang bahwa ada pengiriman jenis ganja seberat kurang lebih 140,4 kg. Ya. Di sini kita mengamankan 2 tersangka. Tersangka pertama inisial H, domisili di Pamulang, Tangerang Selatan, usia 27 tahun. Tersangka kedua inisial G, domisili di Cianjur, Jawa Barat, usia 26 tahun. Dari hasil pengungkapan tersebut, ya, mungkin rekan-rekan wartawan sudah melihat, kita tangkap di jalan dengan barang bukti dengan mobil yang ada di sebelah kiri, Nissan X-Trail, kurang lebih ada 6 buah HP dan timbangan semuanya. Ya. Dari pengungkapan tersebut kita kembangkan di Purwakarta, Jawa Barat. Kita mengamankan 1 tersangka inisial S
domisili di Purwakarta, usia 38 tahun. Pemirsa, Polres Poso menggelar konferensi pers dalam rangka keberhasilan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Poso. Kegiatan ini dipimpin Wakapolres Poso, Kompol Anton Muhammad, didampingi Kasat Narkoba beserta Kasih Humas Polres Poso. Wakapolres menyampaikan bahwa Satres Narkoba Polres Poso berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba dan mengamankan 3 orang pelaku yang berinisial R, 26 tahun, MR, 22 tahun, dan JR, 24 tahun di salah satu hotel di Kabupaten Poso. Satres Narkoba juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang didapatkan saat melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Di antaranya 1 buah tas berisi 1 paket sabu seberat 186,79 gram, 1 tas warna hitam yang isinya timbangan digital, 2 pek plastik klip bening, uang senilai 10 juta rupiah, 3 unit ponsel, dan 1 unit mobil. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Bisa hadir dalam rangkaian pengungkapan kasus pada bulan Juli ini. Polres Poso dalam hal ini Satuan Tugas Narkoba telah mengungkap 1 kasus atau 1 laporan polisi sesuai sebagaimana laporan polisi nomor LP model A /12 Romawi 7 2024 Sat Narkoba Polres Poso tanggal 29 Juli 2024. Tempat kejadian itu berada di depan di Hotel Pandawa, Jalan Pulau Sumatera nomor 25, Kelurahan Gebang Rejo, Kabupaten Poso Kota. Untuk waktu kejadian itu hari Minggu keempat akhir bulan Juli 2024, itu tanggal 29 Juli. Pemirsa, kasus kepemilikan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja diungkap jajaran Satres Narkoba Polres Kebumen. Seorang pemuda berinisial RG, warga desa Poku Kumbang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Kasat Narkoba AKP Heru Sanyoto mengungkapkan tersangka diamankan di sebuah kamar kos. Dari penangkapan yang dilakukan oleh personel Satres Narkoba Polres Kebumen, petugas mendapatkan sejumlah barang bukti, diantaranya sepaket ganja. Barang bukti sepaket ganja yang diamankan oleh tersangka dibungkus potongan kertas minyak atau bungkus nasi. Ganja yang dimiliki tersangka dapatkan dengan cara membeli dari seseorang. Ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri. Penyidik saat ini juga tengah melakukan pengejaran seorang yang sudah diketahui identitasnya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun, denda paling banyak 8 miliar rupiah. Oke, siap. Kami telah mengamankan penyalahgunaan narkotik jenis ganja. Itu kami telah mengungkap pada hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2024, tepatnya di Dukuh Surandakeli, Desa Poh Kumbang, Kecamatan Karanganyar. Kami telah mengamankan yang kita duga yaitu inisial RGR, laki-laki, alamat Dusun
Wondokeli, Desa Pokembang, Kecamatan Karanganyar. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Morowali, Polda Sulteng menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan praktek prostitusi online di wilayah hukumnya. Konferensi ini dipimpin Kasat Reskrim Ibtu Agus Salim didampingi Kasih Humas Ibda Abdi Hamid. Berdasarkan informasi yang berkembang di media sosial dan investigasi mendalam oleh Satreskrim Polres Morowali, didapati bahwa di salah satu penginapan di Bahodopi sering dijadikan tempat berlangsungnya kegiatan prostitusi online. Operasi TPPO yang dilakukan Satreskrim Polres Morowali berhasil mengungkap modus operandi dari praktik ini, di mana seorang mucikari berinisial MR alias N, wanita berusia 22 tahun, bertindak sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dan pria hidung belang. Mucikari tersebut menggunakan aplikasi obrolan untuk mencari pelanggan pria. Setelah melakukan transaksi seksual, PSK diharuskan menyerahkan hasil uang prostitusi kepada MR, yang kemudian MR memberikan gaji kepada PSK sebesar Rp3.500.000 untuk 7 hari kerja. Dalam operasi yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2024 lalu, Satreskrim Polres Morowali berhasil menangkap tersangka MR di penginapan dan mengamankan 6 korban wanita yang menjadi PSK. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Pemirsa, sebuah kasus pengeroyokan yang disertai dengan pencurian terjadi di kawasan Karangpilang, Surabaya yang melibatkan sejumlah anggota dari sebuah perguruan silat. 6 tersangka utama yang terlibat dalam pengeroyokan telah berhasil diamankan Polsek Parangpinang. 3 pelaku diantaranya diketahui masih di bawah umur. Dalam rilis yang disampaikan Kapolsek Parangpilang, Surabaya, Kompol Ariski Fardian mengungkapkan peristiwa ini terjadi ketika sekelompok orang dari salah satu perguruan silat yang berjumlah sekitar 10 orang melakukan sweeping sekitar pukul 1 dini hari dengan tujuan mencari musuh dari perguruan silat lain. Rombongan ini kemudian bertemu dengan seorang pengendara sepeda motor yang mengenakan kaos perguruan lain. Rombongan dari Oknum Pagar Nusa langsung mengejar dan mengeroyok korban MF di wilayah Mastrip. Akibatnya korban MF mengalami luka-luka serius di bagian wajah dan punggung serta kehilangan beberapa gigi akibat pukulan dari para pelaku. Tak hanya itu, sepeda motor MF juga dirampas oleh para pelaku. Usai kejadian ini, polisi segera melakukan penyidikan kemudian berhasil menangkap 10 orang yang terlibat dalam aksi pengeroyokan. 6 orang teridentifikasi melakukan aksi kekerasan, sementara 4 lainnya hanya ikut-ikutan. Diketahui 3 pelaku diantaranya merupakan anak-anak yang masih di bawah umur. Kapolsek Parangpilang menegaskan akan mengambil langkah tegas melalui tindak lanjut dari kejadian ini. Kita akan melakukan edukasi kepada seluruh perguruan silat ataupun kelompok lain yang terlibat geng motor atau kelompok-kelompok yang menamai sebagai perguruan silat yang membuat onar ataupun membuat situasi wilayah Surabaya tidak kondusif. Yang pertama, kita melakukan pengungkapan. Yang kedua, kita akan melakukan pencabutan SKCK. Yang ketiga, apabila masih sekolah, kita akan memberikan tembusan kepada sekolah bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana ataupun ikut dalam kegiatan perguruan silat yang membuat situasi wilayah Surabaya tidak kondusif. Yang keempat, kita akan berikan tembusan kepada RT RW dan termasuk lurahnya, dan kita akan kembalikan kepada orang tua.
ya. Dan ini menjadi pembelajaran edukasi bagi adik-adik yang memang masih menginginkan wilayah Surabaya kondusif dan tidak menginginkan hal ini terjadi kepada. Pemirsa, Polres Kukar melaksanakan apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Mahakam tahun 2024 hingga 2025. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.